warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sangat good ya. Siapa ketua kelasnya? Yaudah saya deh. Oke. Ada yang mau masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Kenapa? Okan sama Angel Bu. Kenapa sih Okan sama Angel? Kalau kan tadi malam begadang. Dia pulangnya jam 3 pagi. Kedinginan masalahnya saya kaget dari pagi. Oh jadi sakit? Sakit. Meriang. Dua-duanya sakit? Angel juga sakit. Oke. Angel kemarin sakit. Kita doain ya yang sakit semoga kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, materi kita hari ini adalah Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya betul. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya kalian tuh ngelihat baju diskonan nih, diskonnya bakal habis kalau misalnya kita nanti. Jadi kita harus beli sekarang. Kalian pernah nggak? Pernah Bu. Hari ini. Hari ini. 55 Bu. Jadi harus dibeli hari ini kan? Yes. Kelewatan. Betul. Nah, di situ juga kayak gitu juga perasaan para proklamator kita waktu itu. Nah, sebelumnya Ibu harap kalian menyimak pembelajaran hari ini agar kita bisa mencapai capaian pembelajaran kita, yaitu siswa dapat menganalisis dan menjelaskan tuntunan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kalian nggak cuma capeknya aja tuh di sini, kalian juga dapat ilmunya gitu. Nanti setelah kita sedikit membicarakan tentang proklamasi ini, kita akan Ibu akan memberikan kalian tugas secara berkelompok. Nah, nanti HP-nya dikumpul agar kalian itu fokus dalam mengerjakan. Jadi Ibu mohon untuk menyimak biar kalian tuh bisa menjawab tugas kelompok itu, oke? Nah, oke, Ibu lanjut ke yang pertama. Latar belakang proklamasi. Nah, proklamasi itu nggak langsung proklamasi, ada kekalahan Jepang, ada suatu power dan terjadi dan pemuda melihat kesempatan. Nah, itu tuh terjadi pada tanggal 14, 15, 16, 17. Kejadian-kejadian gede itu berurutan dia. Apa yang terjadi pada tanggal 14? Ada yang tahu? Apa? Bom. Jepang dibom di Nagasaki dan Hiroshima. Iya, itu juga betul. Tapi di sini Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu begitu. Tapi nggak apa-apa, itu memang udah betul. Kan kekalahannya kan dia menyerah karena betul. Nah, tanggal 15 Jepang resmi mengumumkan kekalahannya. Nah, karena itu, terjadilah vacuum of power di Indonesia. Kosong nih kekuasaan Indonesia, nggak ada yang menempati kekuasaannya. Nah, karena itu, pemuda di Indonesia melihat nih adanya kesempatan merdeka begitu. Pada tanggal 16 Agustus terjadi Rengas Bengkok. Tepuk tangan dulu untuk yang menjawab. Oke, ini dia terjadinya Rengas Bengkok. Saya meminta satu orang untuk membacakan. Soleh, tolong dibacakan. Tentang Rengas Bengkok. Peristiwa Rengas Bengkok adalah peristiwa ketika golongan pemuda mengatakan mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta Rengas Bengkok agar tidak terpengaruh dan supaya segera memproklamasikan kemerdekaan. Oke, cukup. Nah, Rengas Bengkok ini bertujuan agar Soekarno dan Hatta itu nggak terpengaruh tuh sama Jepang yang masih ada di Indonesia. Jadi pemuda ini mau langsung kita merdeka, kayak kalian tuh mau kalau misalnya baju diskon itu bakal lewat tuh, kalau enggak itu juga begitu. Nah, ini perumusan dan pembacaan proklamasi.
perumusan dan pembacaan proklamasi. Nah, di sini tuh terjadi perumusan terjadi di rumahnya Laksamana Maeda tuh. Nah, jadi Soekarno-Hatta itu merumuskan di rumahnya Laksamana Maeda. Terus nanti diketik sama si Uni Malik. Kenapa tuh Soekarno-Hatta itu merumuskannya di rumahnya Laksamana Maeda? Ada yang tahu? Biar aman, Bu. Kenapa tuh aman? Kenapa di rumahnya Laksamana Maeda aman? Ada orang Jepang loh, Bu. Iya, kenapa? Bu, orang Jepang. Kenapa soalnya? Karena sama Maeda itu menjadikan keamanan di rumahnya untuk Betul banget ya. Nah di situ karena Laksamana Maeda ini, nanti kalau kamu saya tanya nggak bisa, kamu juga. Nah, jadi di situ tuh kayak ada undang-undang yang nggak ngebolehin tentara Jepang tuh langsung menggeledah rumah Laksamana pada waktu itu. Jadi rumah Laksamana itu sangat aman untuk pengusahaan. Oh, begitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa cuma Laksamana Maeda? Nah, itu tuh ibu baca. Nah, Laksamana Maeda ini menawarkan rumahnya. Dia itu yang menawarkan. Nah, dia itu sedikit berempati pada bangsa Indonesia yang merdeka pada saat itu. Begitu. Tapi, apakah ada anak-anak yang mempunyai jawaban yang berbeda? Bahasanya Aston dulu Saya berani ngomong. jadi yang bisik-bisik saya, Bu. Ada lagi kan? Woi. Yang pindah ke situ. Dan maju. Yang di belakang di bawah maju. Kalau kedua videonya Udah, jelas? Udah ada lagi pertanyaan? Oke, jadi kalian paham ya? Sekarang kita bagi jadi 3 kelompok. Udah nih ya? 3, 1, 2, 3. Sari kesini aja ya. Oh, Gildan aja di situ. Nanti Sari maju ya. Sini, Bu. Nggak usah. jadi belum. Nggak usah maju. Nah sekarang kita kumpul HP-nya. Biar nggak nyontek. Karena ini dengerin saya nggak tadi. Ini Bu, apa-nya tadi, Bu? Apa ya? Kumpul dulu. Mau. Ibu telepon. Ibu telepon dong. Iya, saya jadi yang nanti. Nah, semoga apa itu lupa. Mana sini HP-mu? Apa saya itu? Oh iya, mana HP-mu? Ini siapa? Oh, dia mencari nggak bisa tadi jangan sekolah. Iya. Mana? Saya tuh Kalau saya mau dulu. Karena dua. Oke, sekarang saya bagikan ya. Ini Pasti, Bu. pertanyaan ini akan gampang jika kalian nggak main sendiri tadi pas saya dijelasin. Oke, dikerjakan secara berkelompok ya, karena penilaian kelompok itu juga akan ada dibagi dong. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan saja ya. Nanti saya arahkan. Silakan aja dijawab masing-masing. Ibu Oke. Itu sama. Ayo jangan ribut ya, di azan juga ini.
Udah pindah-pindah loh, tapi tetap aja sama. Iya, boleh kan? Jangan jauh. Kalau ada soal yang tidak dimengerti bisa tanyakan ya, biar Boleh, surprise. Bubuk dari 8 dulu. ya pokoknya itu udah fokus dikerjakan, berkelompok. Masa lupa ya tadi bisa ibu nggak? Biola Jadi, Jasing lagi. Jalan lagi nih. Ibu sudah selesai. tunggu ya. Oke, ya bu, ya tunggu ya teman-teman. apa bapak sih? Dia udah capek. Mau ribut. Kamu pakai dokumen Askar. Ibu, ada raket di bawah yang disembunyikan nasi. Ambil semua saja disembunyiin di sini. Ibu sadar ini. Ibu, Nggak boleh. itu saja Dewan hati. Dilihat lagi ya yang udah selesai jawabannya, yang nggak salah. Belum. Apa? Anu dong, kerja kelompoknya gimana nih? Ada yang sulit, ada yang Bu, dijawab apa nggak bisa? Iya bener deh. Masih ada yang Dewan hormati ada bapak kami. Sudah? Belum bu. Bisa bu. Jawabannya dilihat lagi. Nanti ada yang salah. Loh, Bukan sudah yakin. Saya sudah yakin. Sangat yakin. Sangat yakin Bu. 1000%. 9%. Ya, baca lagi. Jangan berisik.
Bu HP-nya Bu. Bukan, saya tidak dikeluarin HP-nya. Itu saya pinjam bu. Halo Bu. Kenapa nih? Enggak apa-apa, masih nomor 3 dulu Bu. Iya Pak, nabung saya juga. Padahal pertanyaan ini sudah sangat saya buat. Iya kan sabar masih ditulis. Saya kan baru ya. Kami belajar kita Johan, gak boleh cinta-cinta ya, fokus sama kerjaannya. Bu, kalau dikeluarkan aja udah tadi di pembawa dimasukin dari tadi. Presiden siapa kayak gitu? Pembawa sudah saya. Gak boleh gitu. Dia orang yang bayar kosong. Ini gimana kok? Bu, mana mau ngapain? Jangan kau ini kan? Yes. Ibu ada pada tapi gini. Sakit. Gak boleh. Ibu sudah itu namanya kreativitas. Gak boleh. Ibu mau pikirkan dari teman-teman dulu gak paham. Sudah. Ibu kan Bu, gak mikir. Iya. Ibu atau Ibu gini. Bukan ya? Tadi juga kok. Udah maaf ya. Bu, udah Bu. Sudah Bu. Coba dikoreksi lagi. Sudah enggaknya. Kalau Bu udah. Coba. Sudah selesai semua? Sudah. Nanti satu perwakilan maju untuk menjelaskan hasil dari diskusi tiap-tiap kelompoknya. Nah, maju. Makanya tiba-tiba promosi ya? Tiba-tiba kami tidak percaya diri. Maju, siap nggak siap maju. Dari tadi saya sudah memberikan. kelompok saya sudah mencapai dulu. Nggak bisa dengan orang banyak. Bu, saya berapa kali Bu? Ayo maju per kelompok perwakilan. Maju. Ayo dia perhatikan temannya yang udah berani maju nih. Ya, berikan tepuk tangan dulu, taruh bawah kiri. Sekarang dari membacakan hasil dari kelompoknya karena sudah terlihat sangat percaya diri sekali tadi. Kami dari kelompok dihina-hina kami dia. Nomor 1. Mengapa golongan muda mendesak proklamasi dilakukan secepat mungkin biar tidak ketinggalan diskon karena kemarin Jepang itu sudah dibom, jadi mumpung ada diskon bom, jadi dibom. Yes, dibom. Nomor 2. Sebentar. Jadi yang benar itu agar si Soekarno ini tidak lagi terpengaruh Jepang, bukan
Jepang lagi diskon dong ya anak-anak ya. Oke, oke lanjut. Lanjut, nomor 2. Langsung aja deh. Golongan muda secepat mungkin, golongan tua berat. Oke, ya. Ganti deh, ganti aja. Beliau freestyle. Ya udah ditanya orang lanjut. Kalau mungkin Soekarno Hatta, Dengerin teman yang lagi. Soekarno Hatta, Soekarno Hatta dipengaruhi golongan muda untuk membacakan proklamasi secepat mungkin. Oke. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2. Jawaban itu. Coba ya. Pertanyaannya dong, pertanyaan udah deh ini. Beda bu. Iya. Iya, langsung. Siapa saja tokoh penting Jariin dong. Oh, jangan marah-marah, Bu. Siapa saja tokoh penting dalam perumisan teks proklamasi? Soekarno, Hatta, golongan muda dan tua, Ahmad Subarjo. Oke, lanjut. Mengapa rumah Laksamana Maida dipilih? Karena Laksamana Maida menjanjikan keamanan. Oke, betul. Apa makna penting perumusan teks proklamasi bagi bangsa Indonesia? Sangat bermakna. Dengan adanya perumusan teks proklamasi dapat mendirikan pemerintahan sendiri dan menentukan arah bangsa sendiri. Betul. Berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 kelompok administrasi asing. Pertanyaan pertama, mengapa pembacaan proklamasi menjadi tonggak penting sejarah Indonesia? Karena proklamasi merupakan tanda awal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bebas menentukan nasibnya sendiri setelah berabad-abad dijajah. Nomor 2, apa makna simbolis dari pengibaran bendera merah putih? Simbol dari semangat perjuangan, keberanian, dan harapan baru bagi bangsa Indonesia. Nomor 3, bagaimana dampak proklamasi bagi masa depan bangsa Indonesia? Yang pertama, Indonesia menjadi negara merdeka. Kedua, terbentuknya negara dan sistem pemerintahan. Yang ketiga, diakui dunia internasional. Oke, betul sekali ya jawabannya. Tepuk tangan dulu. Ya, karena jawaban mau. Iya, betul. Selamat duduk lagi ke kelompoknya masing-masing. Sebenarnya saya lupa nih, saya ingin menunjukkan video proklamasi. Kita tonton dulu sebentar. Akhirnya kita Kesimpulan. ya, kesimpulan terima kasih. Ya, mati. Bantu kasih ibunya. Tolong Iwan. Energi. Ayo. Aduh. Dewa ini nggak bisa nonton. Apa ya? Karena
Oke. Nah, sekarang kesimpulan dari diskusi tadi apa? Ada yang bisa memberitahu teman-temannya? Coba. Iya. Coba Tejo menjelaskan apa tadi semuanya. Iya. Hasil dari diskusi. Ada lagi yang bisa membantu Tejo? Oh, coba Fonia. Loh. Jangan program dong. Saya ibu. Oh, oke, Wan. Jadi Indonesia bisa merdeka karena banyak faktor, salah satunya kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, lalu ada vacuum of power di mana Indonesia tidak memiliki suatu penguasa dari Jepang hilang. Lalu ketiga tiga golongan tua dan golongan muda mau berdiskusi atau enggak cuma memberikan pihak mana yang betul, tapi mereka bermusyawarah dan akhirnya muncullah teks proklamasi dan akhirnya Indonesia merdeka. Pintar sekali. Karena tadi saya lihat kelompok 3 itu yang paling bagus, paling siap. Jadi saya punya hadiah nih untuk kelompok 3. Weh, satu biji aja sih tapi. Real. Oke, kondusif. Nah, jadi siapa tokoh yang membacakan proklamasi tadi? Peristiwa yang saya tadi apa tuh? Setelah dijelaskan panjang lebar, apa tadi? Pengamatan Soekarno. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke, semoga pembelajaran ini mampu memberikan kalian ilmu dan juga membuat kalian tahu kalau misalnya kemerdekaan kita ini bukan pemberian penjajah, tapi hasil dari perjuangan bangsa.